Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gerak tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran pada materi gerak tumbuhan dan hewan agar kalian dapat menjelaskan gerak tumbuhan dan hewan berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya. Nah, baik, kita mulai saja gerak tumbuhan. Sebelumnya silakan kalian lihat tayangan berikut ini. Ya, kalian sudah melihat ya, yang sebelumnya dari sebuah biji kecil, kemudian dia berkecambah, akarnya bergerak ke bawah, dan daunnya bergerak ke atas. Yang kita kira sebelumnya dia tidak bergerak, ternyata tumbuhan juga bergerak. Hanya mungkin lebih lama waktunya dibandingkan dengan hewan. Jika hewan itu kalau kalian lihat lebih mobile, kalau tumbuhan dia bergerak perlahan-lahan. Nah, secara garis besar gerak tumbuhan itu dibagi 3. Yang pertama itu gerak endonom, kedua etionom, dan ketiga gerak higroskopis. Baik, gerak endonom yaitu gerak yang rangsangannya berasal dari dalam. Maksudnya berasal dari dalam tubuh tumbuhannya sendiri. Baik, silakan lihat tayangan berikut ini. Ya, yang berwarna hijau itu kloroplas bergerak mengelilingi inti selnya. Nah, ini dikatakan tumbuhan tersebut melakukan gerak endonom karena kloroplas ini bergerak mengelilingi inti sel. Ya, kita tahu inti selnya ada di tengah ya. Dia bergerak mengelilingi, ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Ya, yang kedua gerak higroskopis yaitu gerak yang terjadi akibat perbedaan kelembaban atau perbedaan kadar air antara ruang biji dengan udara di sekitarnya. Ya. Jadi jika biji sudah matang, kering, kemudian dia bisa pecah karena ada perbedaan kelembaban di sini. Ya, ini terjadi pada tanaman biji-bijian ya. Jadi pecahnya biji-bijian ya. Kita lanjutkan gerak yang ketiga yaitu gerak etionom. Gerak etionom itu gerak yang rangsangannya berasal dari luar. Dibagi menjadi 3 jenis. Ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme itu gerak yang dilakukan oleh tumbuhan hanya sebagian tubuhnya saja. Maksudnya sebagian tubuhnya saja itu bisa ujung akar, ujung daun, seperti itu ya. Berikutnya gerak taksis. Ini dilakukan tumbuhan ya, umumnya pada tumbuhan tingkat rendah ya, atau tumbuhan yang masih bersel satu, atau bagian-bagian tumbuhan yang bersel satu ya. Ini dikatakan gerak seluruh tubuhnya berpindah ya. Kemudian gerak nasti itu gerak yang tidak dipengaruhi arah rangsangan ya, tidak dipengaruhi arah rangsangan. Jika gerak tropisme dan taksis itu dipengaruhi oleh arah rangsangan ya, kalau nasti tidak. Kita bahas satu persatu ya. Gerak tropisme, jika rangsangannya cahaya, maka gerak itu disebut gerak fototropisme ya. Foto ini dari kata foton, cahaya.
Jadi rangsangannya berupa cahaya. Jika kalian lihat gambar yang ada di samping ini ya, di layar kalian, jadi ada sebuah tanaman yang diletakkan di sebuah kotak berwarna hitam, kemudian dilubangi dia, ya. Ketika diberi sinar, lama-kelamaan ujung batangnya ini bergerak ke arah datangnya sinar. Nah, karena dia menuju ke arah datangnya sinar, maka dikatakan dia bergerak secara positif, ya. Dalam hal ini dikatakan dia melakukan gerak fototropisme positif. Kemudian yang kedua, gerak geotropisme, ya. Gerak geotropisme ini rangsangannya gravitasi bumi. Dicontohkan di sini ada sebuah percobaan, sebuah pot diletakkan secara miring ya. Setelah beberapa hari pertumbuhannya berbeda antara akar dan batangnya ya. Akar dia terangsang oleh arah gravitasi bumi di sini ya. Jadi dia menuju ke arah gravitasi bumi, rangsangannya gravitasi bumi. Jadi dikatakan akar ini melakukan gerak geotropisme positif. Sedangkan ujung batang ini dia menjauhi gravitasi. Karena menjauhi arah rangsangan, maka dikatakan dia melakukan gerak geotropisme negatif. Yang ketiga, rangsangannya zat kimia ya. Dikatakan dia melakukan gerak kemotropisme ya, rangsangannya zat kimia. Dicontohkan di sini ya, di gambar terlihat ya, ada sebuah percobaan ya. Tanaman diberikan pupuk, lama-lama akarnya bertambah banyak ya. Yang keempat ya, gerak hidrotropisme dari kata hidro ya. Hidro itu air. Percobaan di sampingnya ya, ada tanaman yang disiram air dari atas, maka ujung akarnya bergerak menuju arah datangnya air. Nah, ini dikatakan dia melakukan gerak hidrotropisme positif. Nah, ini ilustrasi beberapa percobaan jika tanaman diberikan sinar, ada yang dari atas ya, dari samping, ada yang dari samping kanan ya. Lama-kelamaan dia ujungnya membengkok ke arah datangnya sinar ya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan terurainya hormon auksin ya, terurainya hormon auksin ya. Kita lanjutkan gerak geotropisme ya. Ini gambar secara realnya jika kalian lihat tanaman ya. Jika kalian lihat tanaman ini akarnya dia bergerak ke bawah. Ini tanaman anggrek ya, tanaman anggrek ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa percobaan pada gerak kemotropisme. Bagian A, dia diberikan air sabun. Lama-kelamaan akarnya ini menjadi rusak ya, menjadi layu ya, karena pengaruh dari air sabun ya. Kalau ini kan diberikan pupuk, setelah beberapa hari ini akar bertambah subur. Nah, ini pengaruh zat kimia ya, pengaruh zat kimia. Kemudian yang berikutnya gerak taksis ya. Contoh yang sering kalian lihat ya di beberapa percobaan ya. Jika rangsangannya cahaya, maka geraknya disebut gerak fototaksis. Silakan kalian lihat ilustrasi berikut ya. Sekarang kalian lihat ilustrasi berikut. Nah, ini ganggang hijau ya. Ganggang hijau dia bergerak ke arah sinar ya, ke arah sinar ya. Ganggang hijau ini hidupnya di air, banyak hidup di air. Dia menyebabkan air empang, danau itu berwarna hijau ya, berwarna hijau. Oke. Contoh kemotaksis ya, contoh kemotaksis. The pollen grain contains two main cells. Ini serbuk sari ya, serbuk sari. Jika akan melakukan proses penyerbukan, dia akan bergerak menuju ke kepala sari.
kepala putik ya. Nah, inilah proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan. Nah, yang paling depan ini inti vegetatif, dia tugasnya membuat jalan ke ruang bakal biji ya. Ke ruang bakal biji, di belakangnya ada inti generatif 1. Dia bergerak akan membuahi sel telur di ruang bakal biji ya. Di ruang bakal biji. Nah, rangsangannya dikeluarkan oleh sel telur ya. Jadi dia mengeluarkan zat kimia yang menarik perhatian sel sperma atau inti generatif 1. Baik, kita lanjutkan. Ilustrasi berikut tentang percobaan kemotaksis ya. Jadi bakteri mendekati molekul gula ya, bakteri mendekati molekul gula. Oke. Kita tahu gula adalah termasuk zat kimia ya, termasuk zat kimia yang biasa kalian lihat pada beberapa proses metabolisme ya. Rumus kimianya C6H12O6 ya, dia menarik perhatian bakteri untuk mendekat ya. Nah, inilah rangsangan zat kimia ya. Nah, yang ketiga itu gerak nasti. Jika rangsangannya cahaya, maka disebut gerak fotonasti ya, dari kata foton tadi ya, cahaya. Contoh yang umum ya, mekarnya bunga pukul 4 ya. Jadi bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, dia hanya mekar pada waktu-waktu tertentu saja ya. Biasanya pagi dan sore hari. Nah, itu terjadi karena perbedaan tekanan turgor ya. Tekanan turgor itu adalah tekanan zat cair terhadap dinding selnya ya. Jadi pada saat cahaya terik ya, atau panas terik, tekanan turgor di dalam bunga ini menurun. Akhirnya dia menutupkan mahkotanya ya. Kemudian menjelang sore hari itu kan cahayanya berkurang ya intensitasnya, dan tekanan turgornya bisa naik. Akhirnya dia bisa mekar kembali seperti itu. Yang kedua rangsangannya suhu ya, suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip ya, bunga tulip. Kalian tahu ya, bunga tulip itu hanya mekar pada musim-musim tertentu dengan suhu tertentu ya. Ini ada di negara subtropis umumnya ya, di Belanda yang terkenal ya. Ini mekarnya bunga tulip. Nah, gerak mekarnya bunga tulip itu disebut gerak termonasti ya. Contoh yang ketiga, ini mungkin sudah kamu sering lihat sehari-hari ya di sekitar kamu. Ya, betul, ini bunga, ini daun putri malu ya. Silakan kalian lihat percobaan berikut. Baik, tadi kalian lihat ya, jika dia disentuh dari samping, dia akan menutup di sebelah sini, kemudian ke depan, lalu ke belakang lagi. Jika disentuh dari ujung, dia bergerak, menutupnya bergerak ke arah pangkal daun ya. Nah, ini juga terjadi akibat turunnya tekanan turgor ya, antara tulang-tulang daun ini ya, turun sehingga daunnya menutup ya.
Yang keempat, itu gerak niktinasti. Niktinasti itu rangsangannya sore hari. Jadi pada saat sore hari ya, daun-daun majemuk ya, seperti ini daun lantoro, daun asam, daun belimbing, ya, dan keluarganya ya, itu pada saat sore hari dia menutupkan daunnya. Ya, ini juga berhubungan dengan tekanan turgor. Hanya rangsangannya sore hari. Kemudian gerak haptonasti ya, ini tumbuhan Venus ya, tumbuhan Venus, tumbuhan pemakan serangga ya. Jadi di bagian daunnya ini dia mengeluarkan lendir ya, yang menarik perhatian serangga untuk mendekat. Nah, setelah mendekat, dia akan menutupkan pangkal daunnya ini ya, sehingga serangga terjebak ya. Nah, ini ya. Contoh selanjutnya yaitu gerak tikmonasti ya. Tikmonasti ini sentuhan. Mirip dengan tadi putri malu ya. Kalau putri malu itu sentuhannya temporary ya. Kalau tikmonasti ini permanen dia menutupnya ya. Seperti contoh gerak tikmonasti ini menempelnya sulur-sulur pada tanaman keluarga timun, melon, semangka ya. Kemudian keluarga tanaman pare ya. Kemudian ini contoh membelitnya sulur pada tanaman sirih. Nah, lama-kelamaan dia akan menempel pada apapun yang ada di sekitarnya ya, apapun yang ada di sekitarnya dia akan menjulurkan seluruhnya. Nah, oke. Nah, itu namanya gerak tikmonasti ya, menjulurnya sulur ya pada benda-benda di sekitarnya ya. Selanjutnya ini yang disebut gerak nasti kompleks. Nasti kompleks itu gerak yang disebabkan oleh banyak faktor ya. Contohnya membuka menutupnya stomata ya, membuka menutupnya stomata. Ya. Ini stomata ya, membuka menutupnya stomata. Banyak faktor, bisa juga ion kalium, adanya oksigen, kadar air, kemudian suhu udara ya. Jadi pada saat suhu udara terik, stomata akan menutup ya, jika tidak daun akan kering. Jika cahayanya atau intensitasnya berkurang, dia akan membuka karena ini membantu proses fotosintesis juga ya. Jadi keluar masuknya zat ya, bisa zat cair, bisa juga molekul-molekul yang lain ya. Baik, kita lanjutkan gerak hewan. Ya, kalian lihat ya, hewan geraknya lebih mobile ya. Nah, itu kita lihat udang. Udang itu memiliki dua jenis kaki ya, kaki yang bisa berenang dan kaki yang bisa berjalan, sehingga dia lebih mobile ya. Kemudian gerak hewan yang ada di air ya, gerak hewan yang ada di air. Oke, kalian lihat ya, tadi beberapa ikan bergerak dengan bentuk tubuhnya yang sesuai dengan habitatnya ya. Jadi bentuk tubuhnya streamline, kemudian dia memiliki sirip ya, ada sirip punggung, sirip dada, sirip ekor yang membantu dia bergerak di dalam air ya. Ikan tuh ya, ikan. Oke, nah ini hewan coelenterata ya, ini hewan coelenterata juga yang membentuk terumbu karang ya. Kemudian citah. Citah ini menurut survei dan penelitian dia merupakan hewan yang paling cepat. Kita lihat berapa sih kecepatan citah ketika dia bergerak.
ternyata sampai 101 km per jam. Sangat cepat ya. Nah, ini didukung dengan tubuhnya yang ramping, kemudian alat geraknya ini ya, tungkainya panjang, ramping, sehingga dia memungkinkan untuk bergerak lebih cepat. Kemudian bentuk kepalanya ini lebih kecil ya, dibandingkan dengan singa, dengan harimau ya. Nah, ini cheetah. Jadi bentuk tubuhnya sesuai dengan habitatnya dan bagaimana cara dia beradaptasi ya, cheetah. Oke. Kemudian ini hewan yang ada di udara. Ya, kalian lihat ya. Bentuk otot dari burung, ya otot pectoralis major ini ya, sesuai sekali dengan pergerakannya dia ketika di udara ya. Nah, ini otot pectoralis major dia yang menggerakkan sayap naik turun ya. Kalian tahu ini termasuk contoh hukum Newton berapa? Ya, betul ya, hukum 3 Newton ya. Ada aksi reaksi di sini ya, jika dihubungkan dengan hukum 3 Newton ya. Jadi ketika dia mengepakkan sayapnya ke bawah, dia memberikan gaya aksi, kemudian udara memberikan reaksi berupa gaya dorong ke atas ya. Nah, ini contoh hukum 3 Newton ya. Berikutnya ular ya. Ular sangat memungkinkan gerakannya merayap ya, didukung dengan ototnya dan sisiknya juga membantu proses pergerakan ketika dia merayap ya. Jadi sisiknya juga melindungi tubuhnya ketika dia merayap ya. Nah, ini pada ular ya. Kemudian hewan air yang lain ini kura-kura ya. Ini juga bentuk tubuhnya disesuaikan dengan habitatnya ya. Kemudian penyu juga memiliki magnet yang bisa mendeteksi magnet bumi, sehingga dia bisa kembali lagi ke tempat dia pertama kali bertelur ya. Jadi di kepalanya itu memiliki biomagnet namanya ya, di kepalanya ya, sehingga dia bisa mengenali jalan pulangnya ya. Alat geraknya juga sesuai ya dengan pergerakan dia ya, untuk bergerak di air dan bisa juga di darat ya. Nah, ini penyu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi, selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.